Ini fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini menarik ketika kedatangan ini tiba-tiba ada berita soal Malaysia yang meminta beras gitu ya. Di saat perhatian dunia tersedot pada perang, tarif dagang, dan peta kekuatan militer global, sebuah krisis lain tumbuh diam-diam di Asia Tenggara. Krisis ini tidak disertai ledakan, tidak menggerakkan tank, dan tidak memicu sirene darurat. Namun dampaknya jauh lebih mendasar. Krisis ini menyentuh urat nadi kehidupan ratusan juta manusia. Krisis itu adalah krisis pangan. Lebih spesifik lagi, krisis beras. Beras bukan sekedar komoditas. Di kawasan Asia Tenggara, beras adalah simbol stabilitas sosial, politik, dan bahkan legitimasi negara. Ketika beras tersedia dan harganya terjangkau, negara terasa aman. Namun ketika pasokan terganggu, sejarah membuktikan bahwa gejolak bisa datang tanpa peringatan. Dari protes rakyat hingga runtuhnya kepercayaan pada pemerintah, semuanya sering bermula dari satu hal sederhana, makanan yang tidak lagi mudah didapat. Di tengah lanskap regional yang rapuh inilah, Indonesia tiba-tiba mencetak sebuah tonggak sejarah baru. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Target yang semula dirancang untuk dicapai dalam waktu 4 tahun, justru berhasil dipercepat hanya dalam 1 tahun. Sebuah capaian yang, jika dilihat dari kacamata sejarah pangan Indonesia, nyaris terasa mustahil. Di Karawang, di tengah hamparan sawah dan deru mesin pertanian modern, Presiden menyampaikan bahwa stok beras nasional telah menembus lebih dari 3 juta ton. Bagi publik domestik, ini adalah kabar gembira. Setelah puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada impor pangan, Indonesia kini berbicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa surplus, bahasa kemandirian. Namun di saat yang sama, di seberang Selat Malaka, cerita yang sangat berbeda sedang berlangsung. Malaysia, negara yang selama ini jarang muncul dalam perbincangan krisis pangan, justru mulai menunjukkan tanda-tanda kegentingan. Stok beras menyusut, produksi tertekan, harga bergerak naik, dan yang paling mengkhawatirkan, pemerintah Malaysia secara terbuka mengakui adanya masalah serius dalam pasokan beras nasional. Perintah langsung Perdana Menteri Malaysia kepada Menteri Pertanian untuk segera menangani kekurangan stok bukanlah prosedur rutin. Itu adalah sinyal darurat. Sebuah pengakuan bahwa masalah ini bukan sekedar fluktuasi musiman, melainkan tekanan struktural yang telah menumpuk terlalu lama. Retakan yang selama ini tertutup oleh subsidi dan sistem distribusi yang relatif rapi, kini mulai terlihat jelas. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal memiliki sistem pangan yang stabil, subsidi konsisten, distribusi teratur, dan hubungan dagang yang luas, membuat negara ini tampak aman dari guncangan. Namun stabilitas itu ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan pertanian, serta regulasi yang kaku telah menciptakan situasi di mana petani semakin sulit meningkatkan produksi, sementara kebutuhan domestik terus bertambah. Salah satu persoalan paling krusial namun jarang dibicarakan adalah regulasi internal Malaysia sendiri. Aturan mengenai varietas padi, standar produksi, dan sistem pengolahan memang dirancang untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar. Namun dalam praktiknya, aturan ini justru membatasi ruang gerak petani untuk beradaptasi. Di saat negara lain berlomba mengembangkan varietas tahan iklim ekstrim dan teknologi pertanian fleksibel, petani Malaysia terjebak dalam sistem yang sulit bergerak cepat. Krisis ini semakin diperparah oleh faktor alam. Dampak El Nino dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu pola tanam tradisional. Luas area tanam berkurang, produktivitas menurun. Musim yang tidak lagi dapat diprediksi membuat sistem yang bergantung pada asumsi cuaca stabil menjadi kehilangan pijakan. Apa yang dulu dianggap pengecualian, kini berubah menjadi pola baru. Apa yang terjadi di Malaysia sejatinya bukan kasus terisolasi. Filipina mengalami tekanan serupa.
Jepang, yang selama ini dipandang sebagai model ketahanan sistem pangan, juga mulai menghadapi tantangan serius. Namun, posisi Malaysia menjadi jauh lebih sensitif karena ketergantungannya pada pasokan luar negeri dan keterbatasan ruang manuver domestik. Ketika produksi dalam negeri melemah dan impor terganggu, pilihan menjadi sangat sempit. Dalam konteks inilah muncul kabar yang mengguncang psikologi kawasan. Malaysia disebut meminta beras kepada Indonesia, bukan sekedar transaksi dagang biasa, melainkan langkah untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Sebuah ironi sejarah. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai pembeli besar beras dari negara lain. Kini, dalam momen tertentu, posisi itu berbalik. Kontras ini menciptakan gambaran yang sangat tajam. Di satu sisi, Indonesia berbicara tentang ekspor dan surplus. Di sisi lain, negara tetangga berbicara tentang kekurangan dan kecemasan. Perbedaan ini bukan sekedar soal angka produksi. Ia mencerminkan perbedaan kesiapan struktural dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Namun, euforia keberhasilan Indonesia tidak boleh menutup mata dari kenyataan yang lebih kompleks. Surplus beras yang ada saat ini bukan hasil dari satu faktor tunggal. Ada stok impor besar dari periode sebelumnya yang masih menopang cadangan nasional. Ada faktor musim hujan yang relatif menguntungkan. Ada pula gerak cepat pemerintah dalam distribusi pupuk, benih, dan logistik. Semua faktor ini bersifat dinamis. Apa yang menguntungkan hari ini bisa berubah dalam 1 atau 2 musim ke depan. Malaysia adalah contoh nyata bagaimana ketergantungan pada asumsi stabilitas dapat berujung pada krisis. Selama bertahun-tahun, tidak ada rasa urgensi untuk melakukan reformasi besar di sektor pertanian. Petani tertekan biaya, lahan terus tergerus, generasi muda menjauh dari sawah. Ketika iklim berubah dan pasar global berguncang, sistem itu tidak memiliki daya tahan. Dalam situasi seperti ini, beras berubah menjadi instrumen diplomasi yang sangat sensitif. Bagi Malaysia, meminta atau membeli beras dari negara tetangga adalah pilihan rasional. Bagi Indonesia, memberikan atau menjual beras bukan hanya keputusan ekonomi, melainkan juga keputusan politik dan strategis. Ada hubungan serumpun. Ada kepentingan stabilitas regional, ada tanggung jawab moral, namun ada pula kewajiban utama terhadap rakyat sendiri. Ekspor beras dalam kondisi surplus memang tampak logis. Gudang yang terlalu penuh menyimpan resiko. Kualitas beras bisa menurun, biaya penyimpanan membengkak. Pada titik tertentu, negara justru bisa merugi jika stok tidak dikelola dengan baik. Namun, sejarah krisis pangan menunjukkan bahwa kesalahan terbesar sering terjadi saat negara terlalu percaya diri dengan kondisi saat ini. Krisis tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, tersembunyi di balik angka-angka yang terlihat aman dan klaim stabilitas. Hingga suatu hari, sistem kehilangan cadangan manuver. Ketika itu terjadi, pilihan menjadi sangat terbatas. Malaysia hari ini adalah contoh nyata dari proses tersebut. Lebih jauh lagi, krisis ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan pangan regional jika setiap negara berjalan sendiri-sendiri. ASEAN selama ini banyak berbicara tentang integrasi ekonomi, namun urusan pangan masih sangat nasionalistik. Setiap negara menjaga stoknya sendiri, mengatur harganya sendiri, dan bertindak ketika krisis sudah berada di depan mata. Dalam konteks ini, posisi Indonesia menjadi sangat menentukan, bukan hanya sebagai produsen, tetapi sebagai penentu arah. Apakah surplus beras akan digunakan untuk membangun mekanisme stabilitas regional yang berkelanjutan, atau sekadar dihabiskan dalam transaksi jangka pendek? Apakah keberhasilan ini akan diikuti dengan penguatan struktur pertanian jangka panjang, atau berhenti sebagai prestasi politik sesaat? Bagi Malaysia, waktu adalah faktor paling krusial. Tanpa reformasi serius, krisis ini berpotensi berulang dalam skala yang lebih besar. Permintaan beras dari luar negeri hanyalah solusi sementara. Tanpa perbaikan struktural, masalah akan kembali setiap kali iklim berubah atau pasar global terguncang. Dan bagi Indonesia, melihat Malaysia hari ini seharusnya seperti melihat cermin masa depan jika lengah. Swasembada bukanlah garansi keamanan abadi. Ia harus dijaga, dihitung dan dikelola dengan kepala dingin. Terlalu cepat merayakan surplus bisa berujung pada keterlenaan. Dan dalam urusan pangan, keterlenaan adalah kesalahan paling mahal. Pada akhirnya, krisis beras di Malaysia bukan hanya cerita tentang satu negara. Ia adalah peringatan bagi seluruh kawasan, bahwa di balik statistik, di balik gudang yang penuh, dan di balik retorika politik,
pangan tetaplah fondasi paling dasar dari sebuah negara. Dan negara yang gagal menjaganya, cepat atau lambat, akan merasakan dampaknya.